menolak seluruh pledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bahwa juga terdapat jurisprudensi terkait dengan daya paksa pasal 48 KUHP adalah sebagai berikut. Mahkamah Agung nomor tanggal 30 Mei 1991 nomor 121K/KR/1960 keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa pelanggaran yang telah dilakukannya itu adalah karena terpaksa, yaitu karena terdorong oleh perasaan pribadinya, yaitu setelah ia mengangkat penumpang maksimum yang terdiri dari orang-orang biasa, ia memperbolehkan seorang anggota tentara untuk naik yang ia kenal petugas di daerah itu, dan anggota tentara itu juga tidak dipungut bayaran. Tidaklah dapat dibenarkan karena keberatan tersebut bukanlah dorongan yang bersandar pada rasa pribadi penuntut kasasi dan merupakan paksaan termasuk di dalam pasal 48 KUHP, sehingga perbuatan penuntut kasasi tetap merupakan tindak pidana. Dan Hokrat 21 Mei 1916 NJ 1918 halaman 651 W10293 28 April 1930 NJ 1920 1140 April 1938 1939 nomor 939 yang berbunyi dengan mengemukakan satu-satunya alasan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu karena mendapat perintah dari orang tuanya atau majikannya, tidaklah mengesahkan alasan tertuduh bahwa ia telah berbuat karena opermah. Apabila dihubungkan antara fakta hukum yang dikemukakan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pendapat ahli dan jurisprudensi di atas, keterangan dari terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa penembakan tersebut dilakukannya dalam keadaan terpaksa secara psikis. Bahwa dalam keadaan terpaksa secara psikis terjadi jika orang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa bahwa yang perlu digarisbawahi dari pendapat tersebut adalah adanya paksaan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa. Bahwa dari keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Perdisambo yang mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Perdisambo tersebut, bahwa teriakan Perdisambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak, cepat, cepat kau tembak," juga tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dengan demikian, dalil-dalil penasihat hukum harus dikesampingkan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan karena uraian-uraian pledoi penasihat hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih.